Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat Oke Lamora di mana saja Anda berada. Di kesempatan malam hari ini kembali kita jumpa tentunya di program saya ya, di OLDC Oke Lamora dalam cerita. Yang pasti tentunya apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, buat rekan tercinta, pada malam hari ini saya ingin mengulas tentang perjalanan dunia entertain ya, tentunya yang saya alami dari sekian panjang perjalanan. Mungkin ini pun tidak terlalu jauh ya dengan rekan-rekan, pengalamannya mungkin tidak jauh berbeda, tapi mungkin hanya sedikit beda versi-versi saja ya. Tapi konteksnya memang yang dipikirkan oleh orang-orang ataupun masyarakat secara umum, dunia entertain itu dunia yang asik gitu kan, dunia yang penuh kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan. Nah, tetapi memang iya, ya. Tapi tentunya juga ini tidak mendominasi, ya, tidak mendominasi. Dikarenakan di dalam perjalanan saya, tentunya juga di situ banyak hal-hal yang di luar dugaan, ya. Banyak hal-hal yang ekstrim ataupun banyak hal-hal yang menakutkan. Itu banyak ragam, ya. Contoh kecil mungkin ada beberapa hal yang mau saya buka. Dulu pernah mengalami juga di saat kami akan manggung ke salah satu daerah ya. Di situ memang di situ ada unsur-unsur yang memang saya biasanya kalau cara berpikir saya suka sedikit sensitif ya. Pada waktu perjalanan sekitar sekian ratus tahun, sekitar 100 atau 200 meter lagi ke lokasi, itu tiba-tiba ada orang gila. Dia berteriak kencang ya. Kami semuanya di mobil kan. Katanya sambil teriak kencang dia, kamu harus potong kambing dulu katanya. Teman-teman ketawa. Kalau saya kan suka terbiasa dengan berpikir yang secara mendalam gitu. Tapi saya pun tidak menghiraukan. Tapi ingat, nah akhirnya sampai di lokasi, ya singkat cerita ya, itu di sore hari itu, di sore harinya itu hujan dan tiba-tiba angin kencang. Boleh dibilang itu angin puting beliung. Saking kerasnya angin hingga tenda itu terbalik kayak payung terbalik. Yes. Dan panggung itu semuanya bergetar. Banjir datang, sound yang di bawah panggung itu habis ludas di bawah diguyur air kan, direndam air. Nah itu salah satunya. Seperti itu. Ada lagi, saya dulu pernah juga, saya secara ngedadak diminta untuk MC ya di salah satu tempat. Cuman saya datangnya sore karena sudah ada komitmen. Di situ agak hujan, saya naik angkot waktu itu kan, mungkin tidak terlalu jauh banget dari tempat tinggal saya. Pas tiba-tiba saya duduk di angkot itu, tiba-tiba sopir lagi berbicara bahwa di ujung sana ada panggung yang tendanya terbalik. Saya dengerin ya kan, di pinggir jalan katanya. Saya dengar-dengar itu sesuai dengan apa yang dikasih lokasi buat manggung saya waktu itu kan. Saya bilang, sebelah mana Pak? Ya di pinggir jalan ini katanya, sebelah kanan. Saya pikir jangan-jangan itu kan. Nah ternyata pas saya datang itu benar juga. Itu semua alat kehujanan dan tenda juga terbalik sampai terpental jauh. Nah dari situ kan mungkin hampir tidak jadi ya acara, tapi karena sigap para personil di situ, properti yang alat-alat yang kehujanan kemudian dikeringkan dulu dan akhirnya malam bisa diulang lagi dan bisa dimulai lagi dan tenda diganti yang baru. Itu juga. Nah saya juga pernah kejadian manggung di salah satu tempat ya yang mungkin boleh dibilang itu angker ya. Sampai-sampai di situ karena ya para pemusik juga tentunya mungkin tidak bisa disalahkan juga ya, karena yang namanya anak-anak muda kan yang suka tidak menghiraukan apa yang ada di sekeliling ya kan, yang biasa canda-canda dan tidak menghiraukan lah kondisi-kondisi alam karena setiap lokasi kan berbeda-beda. Pada akhirnya penyanyi-penyanyi kesurupan ya, seperti itu juga. Nah itu salah satunya secara goibnya ya. Itu mungkin bukan 1-2 kali hal seperti itu.
Nah, kemudian juga ada lagi yang ekstrim secara premanisme. Saya itu sering beberapa kali yang manggung-manggung daerah-daerah yang agak pinggiran ya. Itu banyak di antara mereka yang kalau zaman-zaman dulu kan zaman full dangdut ya. Di panggung itu lengkap penyanyi sampai 8 orang atau pokoknya lengkap lah kan. Nah, di situ kan zaman-zaman itu memang tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu tuh minuman keras ataupun apapun itu masih kayak umum aja gitu. Jadi mereka dengan perilaku ataupun memang dunianya seperti itu, dunia preman ya kan, tidak jauh dengan golok ya kan, dengan minuman keras. Di situ sampai mereka meminta lagu pun, request lagu itu sampai memperlihatkan golok juga ke saya kan, sampai tebas panggung segala. Tapi itu sering kali terjadi sama saya. Cuman saya kembali lagi ya, dihadapkan dengan hal-hal yang kayak gitu, saya selalu ingat omongan bapak saya dulu. Kata bapak saya, orang yang kebal itu adalah orang yang baik. Kata bapak saya begitu. Dan kalau kita mau masuk ke sarang harimau, konteks ungkapannya ini, kita harus jadi harimau. Kalau kita jadi kucing, pasti kita dimakan harimau. Nah, dari sekian lama panjang perjalanan saya selalu menabur kebaikan. Saya selalu beramah tamah dan tidak pernah melihat mereka siapa. Mereka bilang dia galak, dia preman, saya baikin. Ataupun mereka yang memang dengan nada-nada keras, dengan pelotot yang menakutkan. Tapi saya selalu tersenyum dan mengikuti apa yang dia mau, karena tugas saya di situ adalah untuk memberikan hiburan. Yang dihibur itu kan tidak terdata ataupun tidak terkelompok mereka orang-orang baik, tidak kan? Tapi secara global saya akan menghibur siapapun. Yang penting mereka merasa terhibur dan bahagia. Jadi di sini saya selalu teringat bahwa Tuhan Maha Kasih Sayang, dan saya pun lahir ke dunia atas nama cinta dan kasih sayang. Karena kasih sayang ibu, kasih sayang bapak tercipta bersatu, akhirnya jadilah saya, kan begitu. Nah, di situ itulah kekuatan saya. Makanya dengan demikian saya akan selalu menabur kasih sayang itu ya, tanpa berpikir bahwa apakah orang lain atau siapapun akan mengasihi dan sayang kepada saya. Saya tidak terlalu menjadi hal yang berarti buat saya gitu. Karena ini satu kewajiban sebagai umat, sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Ya, buat rekan tercinta, barangkali itulah sedikit hal perjalanan saya. Mungkin sebelumnya masih banyak ya, karena durasi waktu. Mungkin itu yang bisa saya ungkap malam hari ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bahan pemikiran, satu pencerahan juga. Tidak selamanya yang indah itu, yang dilihat indah itu kenyataannya indah tidak juga, ya kan? Jadi di situ ada hal sebab dan akibat, ya kan? Ataupun ada hal yang dilihat oleh mata ternyata A, ternyata kejadiannya adalah B, dan lain sebagainya seperti itu. Tentunya dunia entertain buat saya adalah dunia nyata yang saya bisa lihat seperti itu. Kejadian ataupun yang dilihat oleh pandangan umum selalu berbahagia, ternyata tidak maksimal ataupun tidak full seperti itu, ya kan? Ternyata di panggung dengan cerah ceria, dengan ya senyum, padahal di rumahnya tengah berproblema, begitu. Tapi itu adalah tentunya kuasa Tuhan ya, yang tentunya juga harus kita perhatikan bahwa hiduplah dengan cinta dan dengan kasih sayang untuk memberikan perjalanan lancar, perjalanan ringan, dan akan menumbuhkan bunga-bunga kebaikan. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang
cinta. Bukan ciptaan manusia, namun takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Bukan ciptaan manusia, namun takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ya, satu nomor saja di kesempatan malam hari ini sebagai penghias di suasana cerita saya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, ya, bisa memberikan pencerahan buat pikiran, hati kita, ya, untuk selamanya kita berjalan, berperilaku, berbahasa, bertutur sapa itu menggunakan rasa cinta dan kasih sayang. Karena sejatinya Tuhan itu maha kasih dan maha sayang. Oke, Pak tercinta, terima kasih atas kebersamaan Anda, ya. Dan insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa lagi, tentunya di program saya di OLDC, Oke Lamora, dalam cerita. Apapun bentuk ceritanya, kita bikin happy. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.